Memahami kedalaman pernyataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, aku tidak akan menyembah Tuhan yang belum pernah aku lihat sama sekali, memerlukan penyelaman ke dalam lautan ilmu makrifatullah atau gnosis ilahiyah. Pernyataan ini pada pandangan pertama mungkin tampak kontradiktif dengan konsep iman gaib dalam Islam. Namun, dalam konteks makrifat, melihat tidak hanya terbatas pada penglihatan fisik, melainkan merujuk pada penyaksian hati, penyaksian ruh, dan penyaksian melalui keyakinan yang kokoh berdasarkan bukti-bukti nyata. Makrifatullah, mengenal Allah dengan hati dan ruh. Ilmu makrifatullah adalah inti dari perjalanan spiritual seorang hamba menuju Tuhannya. Ia adalah tingkatan pengetahuan tertinggi tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melampaui sekadar pengetahuan rasional atau tekstual. Makrifat bukanlah hasil dari hafalan ayat-ayat atau hadis semata, melainkan buah dari perenungan mendalam, penyucian jiwa, dan pengalaman spiritual pribadi. Dalam makrifat, seorang hamba tidak hanya percaya akan keberadaan Allah, tetapi ia menyaksikannya dalam setiap ciptaan, dalam setiap peristiwa, dan dalam setiap tarikan napasnya. Penglihatan ini bukan dengan mata kepala, melainkan dengan mata hati, basyirah, yang telah diterangi oleh nur ilahi. Pernyataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sesungguhnya menegaskan bahwa keyakinan beliau terhadap Allah bukan sekadar iman taklid, ikut-ikutan, atau iman berdasarkan asumsi, melainkan iman yang telah mencapai derajat ainul yakin, keyakinan yang terlihat, dan bahkan haqqul yakin, kebenaran yang nyata. Beliau telah menyaksikan Allah dalam manifestasi-manifestasinya, dalam ayat-ayatnya di alam semesta, ayat kauniyah, dan dalam ayat-ayatnya yang tertulis, ayat tanziliyah, yaitu Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, surah Fussilat ayat 53, "Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Awalam yakfi birabbika annahu ala kulli syai'in syahid." Artinya, akan kami perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tiadakah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Ayat ini secara gamblang menjelaskan bahwa Allah menunjukkan tanda-tanda kebesarannya di alam semesta dan dalam diri manusia. Dengan merenungkan tanda-tanda ini, seseorang akan mencapai kesimpulan bahwa Allah adalah yang maha benar. Inilah salah satu bentuk melihat Allah secara maknawi. Penyangkalan penglihatan fisik, hakikat penglihatan hati. Penting untuk diingat bahwa Islam dengan tegas menolak konsep penglihatan fisik terhadap Allah di dunia ini. Musa alaihissalam pun, Nabi yang agung, tidak mampu melihat Allah secara fisik ketika ia memohon untuk melihatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 143, "Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik qala lan tarani walakin anzur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani." فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. Artinya, dan ketika Musa datang untuk munajat dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya, berkatalah Musa, "Ya Tuhanku, tampakkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihat engkau." Tuhan berfirman, "Kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku, tapi lihatlah ke gunung itu. Jika ia tetap di tempatnya, sebagai sedia kala, niscaya kamu akan dapat melihatku." Tatkala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah Musa sadar kembali, ia berkata, "Maha suci engkau, aku bertaubat kepadamu, dan aku adalah orang yang pertama-tama beriman." Ayat ini secara jelas menyatakan bahwa manusia tidak akan mampu melihat Allah secara fisik di dunia ini. Oleh karena itu, melihat dalam pernyataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu harus dipahami sebagai penglihatan batin, penglihatan spiritual, atau penyaksian melalui tanda-tanda dan bukti-bukti yang sangat jelas. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa pengetahuan yang hakiki tentang Allah adalah makrifat yang menjadikan hati seolah-olah melihatnya,
Ini bukan melihat dengan mata, tetapi dengan nur, cahaya iman dan yakin, keyakinan yang terpancar di dalam hati, sehingga menghilangkan segala keraguan. Tanda-tanda kehadiran Allah, ayat-ayat kauniyah dan tanziliyah. Bagaimana seorang hamba dapat melihat Allah tanpa melihatnya secara fisik? Jawabannya terletak pada perenungan dan pemahaman yang mendalam terhadap ayat-ayat Allah, baik yang terhampar di alam semesta, ayat kauniyah, maupun yang termaktub dalam kitab suci Al-Quran, ayat tanziliyah. Ayat-ayat kauniyah. Alam semesta sebagai saksi. Setiap ciptaan Allah, mulai dari partikel terkecil hingga galaksi terbesar, adalah bukti nyata akan keberadaan, kekuasaan, dan keesaannya. Perhatikanlah keteraturan alam semesta, keseimbangan ekosistem, keindahan ciptaan, dan kesempurnaan sistem penciptaan. Semua ini tidak mungkin terjadi secara kebetulan atau tanpa adanya zat yang maha mengatur dan maha mencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surah Ali Imran, ayat 191, Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adzaban nar. Artinya, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Ayat ini mendorong manusia untuk bertadabbur, merenungkan secara mendalam penciptaan langit dan bumi. Melalui perenungan ini, seorang hamba akan mencapai keyakinan yang kuat bahwa semua ini tidak diciptakan dengan sia-sia, melainkan dengan tujuan yang mulia, dan di balik penciptaan itu ada zat yang maha agung dan maha bijaksana. Inilah melihat Allah melalui tanda-tandanya. Contoh lain, perhatikanlah siklus kehidupan. Bagaimana biji tumbuh menjadi pohon yang rindang, bagaimana awan membentuk hujan yang menyuburkan bumi, bagaimana siang dan malam silih berganti. Semua ini adalah manifestasi dari nama-nama dan sifat-sifat Allah, seperti Ar-Razzaq, Maha Pemberi Rezeki, Al-Muhyi, Maha Menghidupkan, dan Al-Mumit, Maha Mematikan. Ayat-ayat Tanziliyah, Al-Quran sebagai cahaya. Selain ayat-ayat kauniyah, Al-Quran adalah sumber makrifatullah yang tak terbatas. Setiap ayat dalam Al-Quran adalah cahaya yang menuntun hati menuju pengenalan Allah. Al-Quran menjelaskan tentang keesaan Allah, tauhid, nama-nama dan sifat-sifatnya, janji-janjinya, peringatan-peringatannya, hukum-hukumnya, dan kisah-kisah para nabi dan umat terdahulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah, ayat 255, ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyu al-qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wala nawmun, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a, wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda, wa la ya'uduhu hifdhuhuma, wa huwal 'aliyyul 'azim. Artinya, Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Ayat kursi adalah salah satu ayat teragung dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang keagungan Allah, kekuasaannya yang tak terbatas, dan ilmunya yang meliputi segala sesuatu. Dengan merenungkan ayat ini, hati seorang mukmin akan terisi dengan ketakjuban, rasa hormat, dan cinta yang mendalam kepada Allah. Ini adalah melihat Allah melalui kalamnya yang suci. Hadis-hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ma'rifat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan banyak petunjuk tentang bagaimana mencapai ma'rifatullah. Salah satu hadis yang sangat relevan adalah hadis Jibril yang masyhur, di mana Nabi menjelaskan tentang tingkatan agama, Islam, iman, dan ihsan. Dalam hadis tersebut, ketika Jibril bertanya tentang ihsan, Nabi menjawab,
An ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu, fa innahu yaraka. Artinya, hendaklah engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. HR. Muslim. Hadis ini adalah pondasi utama dalam memahami melihat Allah secara makrifat. Frasa seolah-olah engkau melihatnya tidak berarti penglihatan fisik, melainkan penyaksian hati yang begitu kuat sehingga seolah-olah Allah hadir di hadapan mata. Ini adalah tingkat kesadaran ilahi yang tertinggi, di mana seorang hamba merasakan kehadiran Allah dalam setiap ibadah, dalam setiap aktivitas, dan dalam setiap detak jantungnya. Ini adalah puncak makrifat. Ketika seorang hamba mencapai tingkat ihsan ini, maka ia akan senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Rasa pengawasan ini melahirkan keikhlasan dalam beribadah, kejujuran dalam berinteraksi, dan kehati-hatian dalam bertindak. Ia tidak akan menyembah Tuhan yang belum pernah ia lihat saksikan dalam manifestasi kekuasaan dan keagungannya. Hadis Qudsi juga menegaskan kedekatan Allah dengan hambanya yang mendekatkan diri kepadanya. وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ. Artinya, hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya. Apabila aku mencintainya, aku adalah pendengarannya yang dengannya ia mendengar, penglihatannya yang dengannya ia melihat, tangannya yang dengannya ia memegang, dan kakinya yang dengannya ia berjalan. Jika ia meminta kepadaku, niscaya aku akan memberinya. Dan jika ia memohon perlindungan kepadaku, niscaya aku akan melindunginya. HR. Bukhari. Hadis ini menggambarkan tingkat makrifat yang sangat tinggi, di mana seorang hamba mencapai kedekatan yang luar biasa dengan Allah, sehingga Allah seolah-olah menjadi bagian dari indera-inderanya. Ini bukan berarti Allah berinkarnasi dalam diri hamba, tetapi bahwa hamba tersebut telah mencapai fana fillah, peleburan dalam Allah, yaitu hilangnya keegoan dan kesadaran diri yang terpisah dari Allah, sehingga semua tindakan dan penglihatannya sesuai dengan kehendak Allah. Ini adalah bentuk melihat Allah melalui kehadirannya yang sangat intim dalam diri. Jalan menuju makrifat, tazkiyatun nafs dan mujahadah. Untuk mencapai makrifatullah, seorang hamba harus menempuh jalan yang panjang dan berat yang dikenal sebagai tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, dan mujahadah, perjuangan keras melawan hawa nafsu. Jalan ini meliputi ikhlas dalam beribadah. Semua amal ibadah harus dilakukan semata-mata karena Allah, tanpa mengharapkan pujian manusia atau tujuan duniawi lainnya. Zikirullah, mengingat Allah. Senantiasa mengingat Allah dalam setiap keadaan, baik dengan lisan maupun hati. Zikir membersihkan hati dari karat-karat dosa dan melunakkan hati untuk menerima cahaya ilahi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 28, Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Tafakkur, perenungan. Merenungkan ciptaan Allah di alam semesta, merenungkan ayat-ayat Al-Quran, dan merenungkan hikmah di balik setiap peristiwa. Tadabbur Al-Quran, merenungkan Al-Quran. Membaca Al-Quran dengan pemahaman, merenungkan makna-maknanya, dan mengaplikasikannya dalam kehidupan. Mujahadah an-nafs, perjuangan melawan hawa nafsu. Mengendalikan hawa nafsu, menjauhi maksiat, dan memerangi sifat-sifat tercela seperti kesombongan, ria, pamer, dengki, dan tamak. Salat malam. Salat malam adalah sarana yang sangat efektif untuk mendekatkan diri kepada Allah dan membuka pintu-pintu makrifat. Di sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia dan mengabulkan doa hamba-hambanya. Sabar dan syukur. Menerima segala ketetapan Allah dengan sabar dan senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmatnya. Melalui upaya-upaya ini, hati seorang hamba akan semakin bersih, jernih, dan siap untuk menerima cahaya makrifat. Ketika hati telah bersih, maka mata hati akan terbuka, dan ia akan mulai melihat Allah dalam setiap manifestasinya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Puncak makrifat.
Pernyataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah bukti nyata akan tingginya derajat makrifat yang telah beliau capai. Beliau adalah salah satu dari 4 Khalifah Rashidin, menantu Nabi Muhammad SAW, dan seorang sahabat yang sangat dekat dengan beliau. Ilmu dan pemahaman beliau tentang Islam sangat mendalam. Beliau melihat Allah bukan dengan mata kepala, tetapi dengan mata hati yang telah diterangi oleh nur ilahi. Beliau menyaksikan keesaan Allah dalam setiap gerak-gerik alam semesta, dalam setiap ayat Al-Quran, dan dalam setiap pengalaman spiritualnya. Keyakinan beliau kepada Allah adalah keyakinan yang kokoh, tak tergoyahkan oleh keraguan sedikit pun. Pernyataan ini juga mencerminkan penolakan beliau terhadap penyembahan berhala atau tuhan-tuhan selain Allah yang tidak memiliki bukti nyata keberadaan dan kekuasaannya. Bagi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, menyembah Tuhan yang tidak disaksikan kehadirannya secara maknawi adalah kemustahilan. Iman beliau bukanlah iman buta, melainkan iman yang didasari oleh bukti-bukti yang sangat jelas dan penyaksian hati yang mendalam. Kesimpulan pernyataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Aku tidak akan menyembah Tuhan yang belum pernah aku lihat sama sekali," adalah sebuah adagium yang penuh hikmah dan kedalaman yang hanya dapat dipahami secara utuh melalui kacamata ilmu makrifatullah. Melihat di sini bukanlah penglihatan fisik, melainkan penyaksian hati, penyaksian ruh, dan penyaksian melalui keyakinan yang kokoh berdasarkan bukti-bukti nyata dari kebesaran, kekuasaan, dan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui perenungan ayat-ayat Allah yang terhampar di alam semesta, ayat kauniyah, dan yang termaktub dalam kitab suci Al-Quran, ayat tanziliyah, serta dengan menempuh jalan tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, dan mujahadah, perjuangan melawan hawa nafsu, menuju ihsan, seorang hamba dapat mencapai derajat makrifat. Pada tingkatan ini, ia akan merasakan kehadiran Allah dalam setiap detil kehidupannya, sehingga ia menyembahnya seolah-olah ia melihatnya. Inilah puncak pengenalan seorang hamba terhadap Tuhannya, di mana keyakinan telah mencapai ainul yakin dan hakul yakin, menghapus segala keraguan, dan mengokohkan cinta yang tak terhingga kepada Sang Pencipta. Semoga kita semua diberikan kemampuan untuk menempuh jalan makrifatullah, sehingga iman kita tidak hanya sebatas pengetahuan, tetapi menjadi penyaksian hati yang mendalam dan cinta yang tak terpisahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.